wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausiatul Amalia Septiana dengan NIM 5224226 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan dasar mengajar, di mana keterampilan dasar mengajar ini merupakan sebuah aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berdiri di depan kelas dan mengajar? Apakah cukup hanya menguasai materi saja? Tentu tidak. Seorang guru juga perlu memiliki berbagai keterampilan dasar untuk menyampaikan pelajaran dengan efektif dan membangun interaksi yang baik dengan siswa. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat namun padat mengenai keterampilan-keterampilan tersebut. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan yang ditunjang oleh pendidikan yang tepat, terutama dalam menguasai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan ini merupakan modal utama dan standar yang wajib dimiliki agar guru dapat tampil profesional dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Kalau kita lihat definisi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, menjadi guru bukan sekedar pekerjaan, tapi profesi yang menuntut keahlian. Keterampilan dasar mengajar ini adalah fondasi dari profesionalisme guru, karena tanpanya kita tidak dapat menjalankan tugas sebagai pendidik secara efektif. Dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan atau what to teach. Yang kedua ada menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya atau disebut dengan how to teach. Coba bayangkan seorang guru sangat menguasai materi tapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, atau sebaliknya, pandai berbicara tapi tidak memahami isi materi. Disinilah pentingnya dua kemampuan yang harus seimbang, tahu apa yang diajarkan dan tahu bagaimana cara mengajarkannya. Berikut adalah beberapa keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama adalah keterampilan menjelaskan pelajaran. Yang kedua ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Yang keempat ada keterampilan menggunakan variasi. Yang kelima ada mengadakan penguatan. Yang keenam ada keterampilan mengajar kelompok dan perorangan. Yang keenam ada keterampilan mengelola kelas. Jadi ini adalah keterampilan inti yang menjadi fokus guru di kelas. Setiap keterampilan ini punya peran yang sangat penting dan kita akan membahasnya satu persatu pada slide berikutnya. Tujuannya agar kita benar-benar siap menjadi guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan memberikan kembali kesimpulan yang telah dipelajari kepada siswa. Dapat mengetahui keberhasilan siswa dalam menyerap pelajaran dan menentukan apa yang akan dipelajari berikutnya. Cara yang dapat dilakukan oleh calon guru yaitu dengan merangkum inti dari pelajaran yang telah dipelajari yang bertujuan agar siswa mengetahui materi yang jelas mengenai pelajaran yang telah dipelajarinya. Tujuan dari evaluasi ini agar mengetahui informasi hasil belajar siswa. Awal dan akhir pelajaran itu seperti pembuka dan penutup film. Kalau dibuka dengan menarik, siswa langsung tertarik. Kalau ditutup dengan baik, siswa akan lebih mudah mengingat. Gunakan pembukaan yang memotivasi dan penutupan yang merangkum inti materi serta memberi arah untuk pelajaran berikutnya. Contoh, pada saat membuka pelajaran, seandainya saya nanti sebagai guru di bidang biologi, sebelum kita mulai pelajaran tentang sistem pernapasan manusia, coba kalian tarik napas dalam-dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat itu?
Nah, kita bisa mencari tahu bersama-sama. Atau contoh penutup pembelajaran bisa menggunakan, baik, hari ini kita sudah membahas organ-organ pernapasan dan proses difusi oksigen. Sebagai penutup, coba kalian tuliskan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini di selembar kertas. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan pelajaran. Kegiatan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan dan sistematik untuk membangun pemahaman hubungan antar informasi, sebab akibat, teori praktik, dan lain-lain. Tujuannya yang pertama membantu siswa memahami konsep secara logis, yang kedua menjawab pertanyaan mengapa pada pembelajaran, yang ketiga meningkatkan keterlibatan siswa dalam berpikir sistematis, yang keempat mengetahui tingkat pemahaman siswa dan memperbaiki miskonsepsi, yang kelima memberi pengalaman berpikir logis dalam mengatasi ketidakpastian. Menjelaskan bukan sekedar berbicara. Guru harus mampu menyusun informasi secara runtut dan logis agar siswanya bisa memahami hubungan antar konsep. Lebih baik lagi jika penjelasan diselingi contoh nyata yang dekat dengan pengalaman siswa. Ini akan memudahkan mereka dalam memahami materi abstrak. Bisa menggunakan contoh penjelasan sistematis seperti oksigen masuk ke tubuh melalui hidung, kemudian melewati tenggorokan, trakea hingga paru-paru. Di paru-paru, oksigen akan berpindah ke darah melalui alveolus. Proses ini disebut difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nomor 3 ada keterampilan bertanya, di mana peran bertanya dalam pembelajaran adalah bagian dari proses berpikir dan merupakan stimulus efektif untuk mendorong keterlibatan siswa. Pertanyaan yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas pembelajaran. Jadi bertanya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu bertanya berdasarkan maksudnya dan berdasarkan taksonomi Bloom. Di mana berdasarkan maksudnya ada 4, yaitu yang pertama ada permintaan, yang kedua ada retoris, yang ketiga mengarahkan, yang keempat ada menggali. Kalau berdasarkan taksonomi Bloom ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pertanyaan adalah senjata ampuh bukan hanya menguji pemahaman, tapi juga menstimulasi rasa ingin tahu. Kita bisa menggunakan berbagai jenis pertanyaan seperti retoris, menggali, hingga mengarahkan yang telah saya sebutkan berdasarkan maksudnya tadi. Selain itu, menggunakan taksonomi Bloom sebagai panduan dalam membuat pertanyaan dari level rendah hingga level tinggi. Contohnya nih, dari salah satu pertanyaan berdasarkan taksonomi Bloom di pengetahuan. Apa saja organ utama dalam sistem pernapasan? Di pemahaman bisa menggunakan, bisakah kalian menjelaskan fungsi trakea? Di penerapan kalian bisa menggunakan bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru. Yang keempat ada keterampilan menggunakan variasi. Pernah nggak sih kalian merasa bosan saat dosen berbicara terus tanpa ekspresi atau perubahan nada? Nah, variasi itu penting agar siswa tetap semangat. Terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada variasi gaya mengajar, mencakup variasi suara, kontak pandang dan gerakan, pemusatan perhatian, kesenyapan guru, mimik wajah dan posisi di kelas. Yang kedua ada variasi media dan alat ajar, visual, mencakup dapat dilihat, auditif dapat didengar, motorik dapat diraba, audio visual kombinasi indera. Yang ketiga ada variasi pola interaksi, mencakup interaksi guru siswa yang dinamis untuk mencegah kejenuhan dan meningkatkan efektivitas belajar. Kalau saya bisa kasih contoh nih, salah satu di antaranya seperti variasi suara, bisa menggunakan suara lebih pelan saat menjelaskan sesuatu yang serius, lalu kembali energik saat memotivasi siswa. Atau kontak mata, seperti lihat ke seluruh penjuru kelas agar siswa merasa diperhatikan.
Nomor 5 ada keterampilan mengadakan penguatan. Penguatan adalah respon guru terhadap perilaku siswa baik secara verbal maupun nonverbal sebagai umpan balik atau dorongan untuk memperbaiki atau mempertahankan perilaku. Tujuan pemberian penguatan yang pertama ada meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran, yang kedua merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, yang ketiga meningkatkan aktivitas belajar siswa, yang terakhir ada membina tingkah laku yang produktif. Siswa juga perlu dihargai saat mereka menjawab dengan benar atau menunjukkan kemampuan. Berikan penguatan. Bisa dalam bentuk pujian, senyuman, anggukan, atau bahkan ucapan sederhana seperti, "Wow, bagus sekali." Ini bisa meningkatkan semangat belajar dan kepercayaan diri mereka. Contoh nih, yang verbal. "Wah, jawabanmu bagus sekali, Nisa. Kamu bisa menjelaskan dengan runtut." Selanjutnya bisa contoh yang nonverbal, senyum atau ajungkan jempol, atau mendekatkan ke siswa yang aktif menjawab. Atau bisa dengan tindakan, menyebut nama yang aktif sebagai contoh dalam kegiatan belajar. Yang keenam ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dikatakan kelompok kecil jika terdiri dari 3-8 peserta didik, dan dikatakan perseorangan jika terdiri dari 1 peserta didik. Tujuannya dan manfaatnya apa? Yaitu meningkatkan perhatian dan hubungan personal antara guru dan siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu. Bukan hanya bermanfaat bagi peserta didik, tapi juga ada manfaat bagi calon guru. Di antaranya latihan terkontrol, feedback cepat dan tepat, fokus pada penguasaan keterampilan esensial, dan observasi yang sistematis dan objektif. Pembelajaran tidak harus selalu dilakukan di kelas besar, justru melalui kelompok kecil atau pendekatan individual. Guru bisa lebih memahami kebutuhan siswa secara personal. Ini juga bisa membangun hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kelompok kecil nih contohnya, meminta siswa berdiskusi dalam kelompok berisi 4 orang tentang dampak merokok terhadap sistem pernapasan. Lalu tiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Atau contoh di perorangan, guru mendampingi seorang siswa yang belum paham saat teman-temannya mengerjakan latihan. Untuk yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas, sekaligus keterampilan yang terakhir, di mana pengelola kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan, memelihara, dan memulihkan kondisi kelas yang optimal dalam suasana yang menyenangkan. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas menurut Mansur, yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan, yang kedua tantangan untuk meningkatkan semangat belajar, yang ketiga ada variasi dalam media, gaya, dan interaksi, yang keempat ada keluasan dalam strategi pembelajaran, yang kelima ada penekanan hal positif, yang keenam ada penanaman disiplin diri. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengembalikan kondisi optimal saat terjadi gangguan. Pengelola kelas bukan sekedar soal aturan atau tata tertib. Ini adalah kemampuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan produktif. Prinsip-prinsip seperti kehangatan, tantangan, variasi, dan disiplin diri sangat penting untuk menjaga suasana kelas menjadi tetap kondusif. Contohnya nih, kita sebagai guru mengatasi gangguan. Jika ada siswa yang ribut, guru bisa mendekati sambil tetap berbicara agar tidak mengganggu kelas secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga setelah presentasi ini, kita semua makin siap menjadi guru yang tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga menginspirasi. Karena sejatinya seorang guru adalah pencipta masa depan melalui setiap kata, tindakan, dan keterampilan yang ia miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.